Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Konsep dasar jaringan transportasi. 1. Definisi jaringan transportasi. Transportasi merupakan salah satu objek kajian geografi yang berkaitan dengan interaksi antar wilayah. Transportasi menjadi tolak ukur dalam interaksi keruangan antar wilayah dan sangat penting peranannya dalam menunjang proses perkembangan suatu wilayah di muka bumi. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam memerlukan keterpaduan antar jenis transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi tata guna lahan yang mungkin berbeda. Tamin tahun 2000 mengatakan bahwa pergerakan dapat dibedakan berdasarkan tujuan, waktu, dan kondisi sosial ekonomi yang melakukan pergerakan. A. Berdasarkan tujuan pergerakan. Pergerakan ini berawal dari rumah yang memiliki tujuan pergerakan ke tempat kerja, ke tempat pendidikan, ke tempat belanja, dan ke tempat sosial dan rekreasi. Pergerakan ke tempat kerja dan tempat pendidikan dilakukan setiap hari, sehingga disebut pergerakan rutin. B. Berdasarkan waktu. Pergerakan ini dibedakan pada jam sibuk dan bukan jam sibuk. C. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Pergerakan ini sangat diperlukan oleh tingkat pendapatan tinggi, menengah, dan rendah, dan kepemilikan kendaraan. Tidak memiliki satu kendaraan, memiliki dua kendaraan, atau lebih per rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan suatu daerah dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. A. Pengelompokan jalan menurut sistemnya. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. 1. Sistem jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang mewujudkan pusat-pusat kegiatan. 2. Sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. B. Pengelompokan jalan menurut fungsinya. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam 1. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 3. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 4. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak pendek dan kecepatan rata-rata rendah. C. Pengelompokan jalan menurut statusnya. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam 1. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
2. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, antar ibu kota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi. 3. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten. 4. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. 5. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Komponen-komponen sistem transportasi. Komponen-komponen dalam sistem transportasi ini bisa dilihat pada bagan berikut, di mana bagan ini menggambarkan 3 komponen utama dalam sistem transportasi. Yang pertama, benda yang akan digerakkan, yaitu meliputi manusia dan barang. Kemudian sarana atau moda untuk melakukan pergerakan meliputi mobil, kereta api, kapal laut, dan pesawat udara. Dan komponen ketiga, prasarana transportasi, yaitu jalan dan terminal atau jaringan kerja. Suatu sistem transportasi terdiri dari beberapa komponen diantaranya. A. Benda yang digerakkan atau manusia dan barang. Sistem transportasi adalah suatu produk sistem perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Skala pergerakan bisa mencapai ribuan orang atau ribuan ton barang yang melakukan pergerakan secara bersamaan. Pergerakan tersebut akan menggunakan prasarana dan sarana yang ada dengan implikasi di mana dari pergerakan yang dilakukan secara massal dan bersamaan dalam suatu kurun waktu tertentu. B. Sarana transportasi. Sarana transportasi adalah alat penghubung bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga segala kegiatan seperti pertanian, perindustrian, dan perekonomian dapat berjalan lancar. C. Prasarana transportasi. Prasarana transportasi merupakan segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemindahan benda. Prasarana transportasi diantaranya terdiri dari jalan, terminal, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya silakan kalian baca dan pelajari modulnya dengan seksama. Modul ini merupakan bahan untuk membantu mengisi dan menjawab lembar kerja siswa. Terima kasih, semoga bermanfaat.